Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita sudah masuk ke bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya tertinggi. Nah, mungkin kalian yang belajar tentang sejarah kebudayaan Islam itu pernah mendengar yang istilah Daulah Bani Abbas. Berarti saat itu kekuasaan dikuasai oleh keturunan Abbas. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah wilayah. Nah, jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Tokoh yang pertama kali mendefinisikan dengan tegas tentang kedaulatan adalah Jean Bodin, seorang ahli hukum Perancis. Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya di dalam suatu negara. Sementara itu, Meriam Budiarjo melihat kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara atau termasuk dengan paksaan. Negara ini memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan itu yang termasuk dengan kedaulatan ke dalam. Ya. Selain itu juga negara mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Jadi kedaulatan ini ada dua macam. Ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Nah, negara memiliki kewenangan tertinggi untuk memonopoli daerahnya. Tidak ada kekuasaan lain yang menyamai, menandingi, dan mengatasinya. Segala bentuk kekuasaan yang ada di dalam suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan negara tersebut. Dalam satu negara hanya dapat satu susunan kekuasaan yang berdaulat. Namun, tetap hukum yang berlaku membatasi kedaulatan negara. Nah, adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan keluar dari suatu negara berarti negara tersebut bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuasaan lain. Tetapi negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Dengan demikian, negara berhak mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa campur tangan negara lainnya. Nah, namun kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada karena pemimpin negara selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Misalnya, ketika menghadapi masalah dalam hubungan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, kedaulatan suatu negara menjadi
terbatas. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Itu artinya kalau yang namanya kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan negara untuk mengatur urusan dalam negeri. Ya, baik itu mengatur warganya, membuat peraturan, hak dan kewajiban warga negaranya itu masuknya ke kedaulatan ke dalam. Nah, kalau kedaulatan keluar berarti kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Paham ya? Oke, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.